مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, dan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya yang ada di dunia ini, hingga bahaya juga di akhirat kala kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kondisi saat ini yang kurang kondusif untuk kita bisa mengadakan secara offline. Semoga tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu, dan semoga tidak mengurangi keberkahan kita dalam belajar mendalami ilmu syariat, terutama adalah Al-Quranul Karim. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah direncanakan, diagendakan oleh panitia Stio ya, BEM, insyaallah kita sedikit akan membahas tentang kaitannya ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan wabah yang saat ini sedang berada di sekitar kita. Yang pertama yang harus kita pahami betul bahwa kita ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah memang. Zaman akhir, zaman yang sudah sulit untuk membedakan mana yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang disunnahkan, mana yang dilarang, dan seterusnya. Namun demikian, sebetulnya kita ini memiliki satu panduan yang secara keorisinalitasnya itu terjaga, dan kebenarannya juga sudah terjamin, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran selalu benar, Al-Quran selalu relevan, Al-Quran selalu menjadi panduan utama dalam kehidupan manusia sepanjang zaman. Maka di awal pertemuan ini saya berikan motivasi, kita sama-sama memotivasi diri kita, kenali, pahami, lalu ikuti. Siapapun apapun yang kita kagumi, yang kita jadikan sebagai idola, maka tidak terlepas dari tiga hal ini. Kalau kita menemukan atau berkenalan dengan orang, mengenal orang, yang orang itu memiliki kewibawaan, orang itu memiliki pengaruh, orang itu bisa dijadikan panutan, maka yang pertama kali kita pasti akan mengenalinya. Jadi kenali dulu, kemudian pahami karakter pribadinya, baru ikuti apa yang menjadi tuntunannya. Nah, demikian juga dengan panduan kita, yaitu Al-Quranul Karim. Dalam segala hal itu juga harus diawali dengan pengenalan, gitu ya. Jadi kenalan. Kalaupun yang masih muda-muda itu ingin menikah, ya kenali dulu salon pasangannya. Kalau sudah dikenali baru pahami. Kalau sudah dipahami, ikuti kemauannya.
Nah, bagi seorang ikhwan yang pengen menikah itu ya kenali akhwatnya, tapi nggak boleh pacaran. Maksud saya adalah mengenalkan ya lewat walinya yang disahkan, yang disyariatkan. Kemudian pahami karakternya, lalu ikuti kemauannya, asalkan tidak melanggar syariat. Karena kita sering mendengar ya, tidak kenal maka ta'aruf. Nah, itu dalam istilahnya tidak kenal maka tak sayang. Nah, kalau tak sayang maka tak cinta. Tapi ada sih, kata anak muda sekarang, sudah kenal lama tapi nggak sayang juga nggak cinta. Nah, itu derita lo itu. Nah, di sini ada sesuatu yang salah gitu mas. Ini kata-kata yang seolah-olah sebuah permainan. Ya, tapi coba kita gali kembali. Tak kenal maka tak sayang. Ketika kita kenal agama kita, tapi kalau pengenalan kita tidak mendalam, tidak diikuti dengan pemahaman, maka kita kurang sayang dengan agama kita. Kalau dengan agama ini sudah tidak sayang, sayang itu kemudian kita akan cenderung kepadanya. Orang yang cenderung saja ketika belum dipahami dengan mendalam, belum diikuti, maka belum dikatakan mencintai. Cinta adalah perlu perjuangan. Cinta dan kasih sayang itu adalah bukti bahwa kita mengakui serta kita memahaminya. Jadi bukti cinta adalah menjaga, bukan mempergunakan seenaknya. Nah, ada orang yang sudah kenal lama, bahkan sudah mengenalnya tidak hanya 1-2 hari, sangat lama, tetapi tidak ada timbul rasa cinta dan rasa sayang. Ketika kalian ketemu dengan orang gila, berkali-kali ketemu orang gila setiap hari, gak bakalan sayang itu. Kenapa? Karena pandangan kita negatif kepada orang gila itu. Nah, lain halnya ketika kalian itu atau kita semua ketemu dengan syariat ini, Al-Quran. Kita ketemu Al-Quran setiap hari, setiap saat kita mengenali, memahami. Kok tidak timbul rasa sayang dan rasa cinta kepada Al-Quran? Loh, berarti salah konsep dalam cara menyayangi dan mencintainya. Nah, sekarang panduan ini sudah ada di depan kita, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, kita coba untuk bisa memahamkan diri kita ini terhadap kondisi yang ada saat ini, bagaimana Al-Quran berbicara. Apa kata Al-Quran terhadap corona atau coronavirus yang sekarang ini merebak itu. Kita seharusnya orang yang pertama kali mendapatkan solusi. Seharusnya kita adalah orang yang tidak panik ketika ada hal yang seperti ini. Kenapa? Karena kita punya panduan. Hanya salah besarnya kita adalah ketika hanya sekedar kenal terhadap Al-Quran, tapi belum memahami isi Al-Quran, apalagi mengikuti. Makanya yang paling panik duluan adalah orang Islam. Justru yang membuat statement-statement, bahkan membuat hal-hal yang sebetulnya di luar dari syariat Islam, ternyata orang Islam juga gitu. Ini permasalahan kita. Baik, berangkat dari sini, kita coba pada kesempatan kali ini menggali, memahami, serta nanti kita cari solusinya, sehingga kita mendapatkan solusi yang betul-betul solusi yang sesuai dengan panduan Al-Quran dan panduan Rasul atau Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas 4 hal. Semoga waktunya nanti bisa mencukupi. Yang pertama, kita akan membahas definisi yang berkenaan dengan wabah, yang berkenaan dengan musibah, yang berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya adalah yang kita tidak sukai atau membuat kita tidak nyaman. Nanti yang kedua kita akan bahas macam-macamnya itu apa saja. Kalau kita pahami definisi, kita pahami macamnya, lalu kita pahami penyebabnya apa, kemudian kita cari solusinya. Islam semuanya ada. Jadi sangat mengherankan ketika ada seorang muslim atau seorang muslimah yang mereka kebingungan konsep hidup gitu ya. Mereka sudah syahadat. Bahkan maaf, ada orang yang sudah sebagian hafal lafaz-lafaz Al-Quran. Bahkan tidak hanya 1-2 juz,
tidak hanya 1-2 surat, bahkan hafal itu seluruh lafaz Al-Quran, 30 juz, 114 surat, 77.000 kata dan kurang lebih 77 juta huruf. Mereka hafal gitu. Lalu kenapa ketika ada satu sedikit saja masalah, kemudian mereka seolah-olah tidak memiliki panduan itu? Kenapa ketika kita mendapatkan satu saja kesulitan, kemudian justru kita melakukan hal-hal yang di luar dari syariat? Sangat mengherankan gitu. Nah, ini saya nanti akan mengambil satu masalah saja dari sekian banyak masalah dalam kehidupan kita. Semoga dengan masal atau contoh satu ini kita mampu mengembangkan. Jadi masalah apapun sebetulnya sudah Allah berikan solusi di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah kita mengatakan ada masalah tapi nggak ada solusi. Itu fitnah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah kita mengatakan ada penyakit tanpa ada obatnya. Jangan pernah mengatakan ada masalah tapi Allah tidak memberikan solusinya. Ketika kita mengatakan bahwa ada penyakit, tidak ada penyembuhnya, kita mengatakan ada masalah, tidak ada solusinya, secara otomatis itu adalah memfitnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mengatakan bahwa orang bisa mati karena kemiskinan, orang bisa mati bahkan karena musibah. Ini di awal saya ingatkan dulu, nanti akan kita bahas lebih mendalam. Kita seorang muslim yang sudah bersyahadat, bahkan syahadat kita ulang setiap harinya, ini ada konsekuensi. Di antara konsekuensi itu adalah kita tidak boleh menyandarkan kematian, kehidupan itu kepada selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya termasuk adalah corona ini, termasuk virus ini, termasuk apapun musibah itu tidak bisa mematikan. Memang kalau menjadi wasilah kematian bisa jadi. Jangankan corona atau virus atau apapun, orang yang sehat saja bisa meninggal gitu. Jadi ini konsep dasar di dalam agama kita. Nah, inilah yang nanti insya Allah kita akan bahas. Semoga kita mendapatkan pencerahan dan juga kita bisa mengambil ibrah dari Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas definisinya dulu. Nanti dalam definisi tidak hanya terfokus kepada wabah, walaupun nanti pembahasan secara intinya adalah di wabah. Karena ketika kita berbicara tentang wabah, itu tidak terlepas dengan istilah-istilah yang lain, terutama dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilah yang populer dan istilah yang sangat masyhur di kalangan kita itu adalah musibah. Kita pahami dulu apa itu musibah. Musibah itu sering kita maknai bahkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahkan juga di masing-masing kepala kita. Musibah selalu identiknya dengan negatif atau sesuatu keburukan. Dan memang tidak salah ketika kita artikan itu keburukan atau sesuatu yang kita tidak sukai. Namun kita juga harus pahami makna dasar dari musibah itu juga kita perlu pahami. Tidak semua musibah, tidak semua sesuatu yang ditimpakan Allah kepada kita itu berupa keburukan. Jadi gini, secara lafal, makna literalnya atau makna secara bahasa, musibah itu merupakan ismul fa'il atau pelaku, subjek dari asoba yusibu. Asoba itu artinya menuangkan atau memberikan, atau mengenai atau menimpa. Mengenai itu belum tentu hal yang buruk,
Maka nanti kata Al-Quran banyak. Allah menggunakan asaba atau yusibu, atau nanti juga satu akar kata dengan musibah, tapi maksudnya baik. Wa ma asabaka min hasanatin famin Allah. Loh, di situ asaba musibah tapi kebaikan gitu. Karena makna asal dari asaba yusibu musibatan adalah sebuah pemberian dari Allah. Sesuatu yang dari Allah itu namanya asaba itu. Nah, dari situ ada dua. Ada hasanah, ada sayyi'ah. Wa ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jika ada kebaikan yang menimpa kepadamu, yaitu memang dari Allah. Tapi kalau ada keburukan, itu karena sebab dari kamu sendiri. Yaitu adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata asaba ini, sekali lagi, sesuatu yang menimpa, sesuatu yang mengenai, itu semuanya adalah asaba. Nah, aslinya itu, ini maaf saya akan bahas sedikit sesuai dengan bahasanya dulu, atau versi bahasa ya. Aslinya adalah wazannya itu, pola yang dalam bahasa Arab, dalam shorof dibahas dengan af'ala, atau asaba yusibu, af'ala yuf'ilu if'alan, isabatan, fa'ilnya adalah musibun. Musibun itu aslinya. Kemudian musibatun ada taknya, adalah di situ menunjukkan sesuatu yang sangat. Baik, kita kembali ke makna musibah. Musibah itu di dalam Al-Quran tidak kurang diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak 77 kali. Baik berupa isim atau kata benda, baik berupa fi'il atau kata kerja. Sekian banyak ayat, sekian kali Allah ulang di dalam Al-Quran terkait dengan kata musibah ini, berarti ada sesuatu yang harus kita benahi pemikiran, pemahaman kita terhadap kata ini. Maaf, ini saya agak panjang dulu di musibah, karena sering diperkosa kata musibah ini. Kata musibah itu kalau ditilik dari segi bahasa itu sangat umum. Apapun yang Allah berikan, baik kebaikan atau keburukan, Allah menggunakan kata yang sama, yaitu asaba itu. Ya, itu lebih umum banget. Namun ketika nanti ada sesuatu keburukan yang Allah gunakan juga kata musibah, itu artinya bukan semata-mata Allah itu memberikan tanpa ada alasannya, tanpa ada tujuan, pasti ada tujuannya gitu. Nah, kemudian kata musibah itu biasanya setiap ada kata musibah, Allah kemudian iringi dengan sesuatu. Artinya sesuatu apa yang Allah berikan dari berupa musibah itu, dan Allah kasih berikan solusinya serta sebabnya itu apa. Nah, nanti saya contohkan satu-satu insya Allah. Itu, jadi kata yang pertama adalah musibah yang maknanya sangat luas dan sangat umum. Yang kedua, itu ada redaksi atau ada kata yang juga sama-sama sering kita pahami agak kurang tepat di dalam kaidah bahasa Arab atau kaidah Al-Quranul Karim, kata dalam Al-Quran. Kita pernah mendengar ada imtihan, kemudian juga ada istilah bala. Kata imtihan itu juga ujian. Kata bala itu juga ujian. Ibtila pun juga ujian. Tapi ketiga-tiga kata ini biasanya kalau Allah menggunakan di dalam Al-Quran, itu maknanya itu makna positif gitu. Animtahanallah. Imtihan itu bahasa kampus atau bahasa pelajar. Imtihan itu ujian untuk kenaikan level. Imtihan atau ikhtibar namanya. Sehingga ketika Allah menggunakan kata imtihan, itu tidak harus ada kesalahan. Begitu juga dengan nanti bala dan ibtila. Ada imtihan, ada bala, ada ibtila. Biar tidak terlalu panjang, saya akan singkat gini.
Kalau Allah menggunakan imtihan, seperti di suratul Hujurat, imtihan itu ujian yang paling rendah levelnya, yang hampir semua orang itu lulus dalam ujian itu. Itu kalau Allah menggunakan imtihan. Yang kedua, Allah menggunakan bala. Kita sering menggunakan kata bala itu selalu negatif, dan kalau sudah denger bala itu seolah-olah itu pasti sesuatu yang sangat mengerikan. Itu bala. Padahal kata bala dalam Al-Quran itu Allah gunakan untuk menguji manusia, dan ujian ini bisa dipastikan pasti akan terjadi kepada setiap individu manusia. Tapi levelnya ujian ini di atas imtihan, tapi tetap di bawah nanti ada ibtila. Jadi bala itu ujian, tapi ujian yang sudah Allah berikan soalnya, sudah Allah berikan kunci jawabannya, sudah Allah berikan cara teknis pengerjaannya. Itu bala. Nanti bisa dicek mulai dari surat Al-Baqarah ayat 193, 194 sampai 196. Diakhiri dengan 197. Itu kata itu bala. Yang Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun wa lanabluwannakum. Walanabluwannakum, di situ Allah mengatakan dan sungguh pasti benar-benar kami, kata Allah, akan menguji kalian. Kata lanabluwannakum itu bala. Setiap kalian tuh pasti kami akan uji. Itu kata Allah. Dan di situ ada 5 ujiannya. Nanti akan kita bahas di akhir. Kemudian yang ketiga ada ibtila. Kalau ibtila itu adalah ujian yang secara kemampuan manusia tidak bisa untuk bisa menyelesaikan atau tidak bisa menanggung ujian itu. Hanya orang-orang tertentu. Nah, dalam Al-Quran kata ibtila itu sangat jarang. Ibtila itu tingkatan tertinggi dari ujian yang tidak semua orang itu mampu menjalankan atau mampu menerima ujian dengan lulus. Itu jarang. Tapi kita lihat wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kenapa Allah gunakan? Ini pentingnya bahasa Arab, maka saya berharap kepada kawan-kawan semua itu kalau bisa pahami bahasa Arab ya. Dengan kita memahami bahasa Arab itu Masya Allah, Al-Quran itu indah banget. Gara-gara bala dan ibtila itu beda jauh gitu. Kenapa? Kenapa ketika Allah berbicara ujian kepada Nabi Ibrahim itu dengan ibtila? Allah mengatakan bukan wa ibtala, tapi wa idzi btala. Ingatlah ketika dulu Allah Subhanahu wa taala atau Rabbnya itu menguji Ibrahim alaihissalam, tapi dengan ibtila. Kenapa Allah menggunakan ibtila? Karena ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di luar kemampuan manusia biasa. Makanya ibtila. Bagaimana gak ibtila coba? Dia sudah puluhan tahun, bahkan dikatakan menyentuh 80 tahun, bahkan lebih dari 80 tahun pernikahan belum dikaruniai anak. Kemudian ketika menikah dengan Ummunah Hajar punya anak lucu-lucunya itu kemudian harus diletakkan di tempat biwadin ghairi dzi zar'in. Harus diletakkan di tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada siapapun di sana. Itu bagi seorang ayah, seorang ibu tidak akan pernah tega ketika meninggalkan anak kecil di situ. Makanya itulah. Belum lagi nanti ketika lucu-lucunya sudah agak besaran, kemudian bermimpi. Dan mimpi itu adalah wahyu dari Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Itu tidak mungkin. Tapi karena ini seorang nabi, maka ibtila gitu. Itu kata ibtila. Lalu kemudian ketika kita lihat kata ibtila di dalam Al-Quran atau ujian yang terberat ini,
Walaupun juga nanti ada pendapat yang lain, misalkan bala itu adalah untuk kebaikan, tetapi ibtila untuk keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas adalah ini bentuk-bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tingkatan-tingkatan yang disesuaikan dengan level keimanan masing-masing. Yang ketiga, ada istilah lain untuk menyatakan sesuatu yang tidak kita sukai, yaitu wabah. Sering kita rancu dalam hadis, sering disebutkan dua-duanya. Dalam kitab biasanya juga dua-duanya disebut, antara wabah dan ta'un. Bahkan ada kitab, beberapa kitab hadis atau syarah hadis yang memberikan judul dengan al-waba' wa ta'un, yaitu wabah dan ta'un. Perlu saya jelaskan di awal gini, biar kita tidak rancu ya. Wabah itu sesuatu penyakit atau suatu penyakit yang menular dengan skala yang luas, dan jenis penyakitnya itu tidak tertentu. Artinya ketika kita katakan wabah, ya penyakitnya apa saja itu namanya wabah. Lebih umum, tapi pasti penyakit. Baik itu virus, baik itu apapun itu. Kalau itu sudah menyebar sangat luas, itu disebut juga dengan wabah. Kemudian kalau dulu pernah kita dengar dengan ta'un. Ta'un itu sudah merujuk kepada penyakit tertentu. Ta'ana itu kan jaroha. Ta'ana itu melukai. Makanya kalau ada ta'un, dulu awalnya ta'un itu dikenal dari segi bahasa, itu penyakit yang ada luka, baik luka itu di sikunya, di ketiaknya, di tangannya, atau di jari, atau dimanapun gitu. Jadi ketika ada luka, kemudian luka itu kemudian menimbulkan virus, kemudian nanti menyebar penyakitnya itu dulu dinamakan dengan ta'un. Jadi setiap ta'un itu adalah wabah, tapi tidak semua wabah adalah ta'un. Jadi kalau dalam Imam Nawawi, ulama-ulama dahulu ini sudah memisahkan, membedakan ya. Jadi kalau wabah memang sifatnya umum, tapi kalau ta'un itu sifatnya penyakit khusus. Baik, ini istilah-istilah berkenaan dengan musibah, imtihan, bala, ibtila, wabah, dan ta'un. Dan dari atas ke bawah ini adalah semakin mengecil atau semakin khusus. Musibah semuanya luas, imtihan, bala, ibtida, kemudian bawahnya wabah dan ta'un. Baik, ini definisi berkenaan dengan musibah, atau bisa disebut dalam Al-Quran dengan fitnah. Lalu kita akan fokus ke wabah. Ternyata wabah ini itu sudah dikatakan dalam wahyu. Kalau di tahun 2018 kita pernah membaca di media sosial atau di Google atau di manapun ada informasi bahwa suatu saat 2019 awal atau 2019 akhir ada prediksi akan terjadi wabah misalnya. Itu pernah ada. Itu kalaupun ramalan, itu adalah ramalan manusia. Kalaupun perkiraan, itu adalah perkiraan manusia. Tapi ada perkiraan, dan itu bukan perkiraan manusia biasa. Ini adalah wahyu. Jadi ternyata wabah itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melalui perantara Jibril alaihissalam. Jadi berarti 15 abad yang lalu kurang lebih. Sekitar abad 14-19 abad yang lalu itu sudah ditetapkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan wabah ini, "Atani Jibril alaihi salam bil humma wa ta'un." Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Atani Jibril." Jibril suatu saat mendatangiku. Bil humma wa ta'un, dan membawa humma itu demam, wa ta'un, dan penyakit ta'un. Fa amsaktul humma bil Madinah
lalu aku menahan demam itu di Madinah. Wa arsaltu ta'una ila Syam, kemudian ta'un itu berada di Syam. Jadi Masya Allah, ini belum terjadi. Rasulullah sudah mengatakan lewat wahyu dari Jibril alaihissalam bahwa nanti akan ada penyakit, wabah yang akan merenggut banyak korban. Pertama adalah demam, yang kedua adalah ta'un. Dan betulan, nanti kurang lebih sekitar 8 tahun setelah peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya adalah pada masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, terjadilah wabah ta'un itu di Syam. Jadi Syam itu dulu seperti provinsi kurang lebih kalau sekarang. Tapi sekarang sudah menjadi 4 negara Syam itu, karena dipimpin oleh seorang gubernur ya. Jadi seperti provinsi. Dan tepat ketika pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadilah wabah, terjadilah ta'un di daerah Palestina, tepatnya adalah di daerah kecil namanya Anwas. Ada mengatakan Anwas, ada yang membacanya Unwas. Maka terkenalah istilah ta'un saat itu adalah ta'un Anwas. Jadi ta'un Anwas itu bukan nama penyakitnya sebetulnya, tapi nama dari daerah itu. Nanti sama dengan COVID-19, nanti kita coba akan gali kenapa dinamakan hal itu. Dulu ada namanya ta'un Anwas. Kenapa? Karena pertama kali adanya virus itu, wabah penyakit itu adalah di Anwas, daerah Anwas. Itu kejadian prediksi wahyu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mengatakan fatta'unu syahadatun, dan orang yang meninggal karena penyakit ta'un itu mendapatkan syahid. Tapi perlu diingat, syahid itu ada 3. Ini perlu dicatat ya. Maaf, ini bisa mendengar suara saya semua ya. Ini karena saya nggak bisa melihat gambarnya, nggak ada. Saya kayak ngomong sendirian ini. Semoga saya nggak dikatakan orang gila ya. Jadi kalau oke. Nggak, kalau dulu kita ngaji itu zaman santri kan bawanya kitab gitu, atau kalau nggak kitab ya nulis gitu. Sekarang kan bawanya handphone. Baik. Baik, semoga bisa didengar. Nanti insya Allah ada pertanyaan dan ada hadiah. Saya kasih tahu sekarang ya. Hadiahnya bisa. Oh iya betul. Biasanya kan buku, kitab atau apa ya. Karena ini nggak bisa ketemu, maka insya Allah kita kasih pulsa aja. Itu ada Pak Budi kok. Ada Pak Budi, mantan wakil presiden. Baik. Sudah lanjut ya. Baik, bisa mendengarkan ya. Nanti kalau ada kendala suara tolong disampaikan. Baik, saya kembali. Syahid itu dalam syariat kita, dalam syariat Islam secara hukum ya, secara hukum itu ada 3 syahid itu. Jadi ini nanti biar kita tidak salah paham dengan kata-kata syahid, karena sekarang itu kan Masya Allah sudah sangat banyak sekali yang meninggal dunia dengan adanya wabah ini. Mereka memang syahid, tapi syahid itu ada 3. Ada syahid dunia akhirat, ini perlu catat ya, biar nggak salah paham. Yang kedua ada syahid dunia, yang ketiga ada syahid akhirat. Syahid dunia akhirat itu dalam dunia fikih sering dikatakan itu adalah syahid yang tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Jadi gini, syahid dunia akhirat itu orang yang meninggal dalam peperangan, kemudian dia berperang dengan niat karena lillahi ta'ala, fisabilillah, niatnya bagus, dan dia meninggal di medan perang. Berarti secara niat untuk akhiratnya dia syahid juga, dan di dunia juga syahid.
Itu makna syahid dunia dan akhirat. Tapi ada syahid yang hanya dunia tapi tidak di akhirat. Contoh, orang yang pergi perang, kelihatannya berperang. Kalaupun meninggal di medan perang itu, dia syahid. Kita mandangnya syahid. Tapi kalau niatnya agar mendapatkan gelar pahlawan, bukan karena Allah, itu kita perlakukan seperti syahid di dunia. Iya. Jadi nggak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, perlu disolatkan. Tapi bisa jadi tidak syahid di akhirat. Dan ingat hadis Nabi SAW, ada 3 golongan orang yang justru diseret pertama kali dengan mukanya, yaitu orang yang qari, orang pembaca Al-Quran, orang ahlul Quran, tapi karena niatnya salah, orang yang mati di medan perang karena niatnya salah, dan orang yang alim, orang berilmu dan ilmunya yang salah. Nah, ini salah satunya. Berarti syahid di dunia, pandangan orang dia menganggap syahid, tapi di sisi Allah tidak. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah syahid akhirat. Nah, ini syahid akhirat itu secara nilai di sisi Allah itu mati syahid. Tapi menurut pandangan kita itu bukan syahid. Sehingga kita perlakukan seperti layaknya jenazah yang lainnya. Ya kita mandikan, kita kafani, kita sholati. Nah, sedangkan kata Rasulullah SAW di sini, fata'unu syahadatun, orang yang meninggal karena ta'un atau penyakit wabah secara umumnya itu nilainya syahid tapi di sisi Allah. Berarti perlu kita mandikan? Perlu. Kita mandikan, kita sholati, kita kafani. Tapi bisa jadi itu kalau dia karena penyakit itu kemudian bersabar, maka dia akan mendapatkan nilai di sisi Allah sebagai syahid. Jadi bukan berarti nggak boleh di sini di dunia nggak dimandikan, tetap dimandikan. Karena itu adalah syahidnya syahid akhirat. Lalu ada tambahan zada ahmadu li ummati, syahadatun zada ahmadu li ummati wa qala rahmatun lahum. Ada yang mengatakan nanti adalah mendapatkan rahmat baginya, tambahannya warijsun 'alal kafiri. Dan sekaligus nanti ta'un itu sebagai rahmat bagi orang mukmin, tetapi juga sekaligus menjadi kehinaan bagi orang kafir. Nanti dibahas di akhir insyaallah 2 hal ini. Baik. Kemudian apa kata Al-Quran terkait dengan wabah? Ini tolong dengar baik-baik ya, biar tidak salah paham lagi. Ini karena beberapa waktu yang lalu sering terjadi pertanyaan dan cukup viral juga ketika mengkaitkan corona itu dengan lafaz waqarna fi buyutihinna. Gara-gara tulisannya sama itu sempat dibahas dan sempat viral juga ya. Di Al-Quran tidak ada kata-kata corona yang dimaksudkan adalah virus ini. Tidak ada. Coba lihat tulisannya udah beda gitu. Kemudian dikaitkan waqarna fi buyutihinna, berarti kalau ada corona harus berdiam diri di rumah. Itu bukan ayat itu. Ayat itu adalah waqarna fi buyutihinna, maksudnya adalah berkenaan dengan wanita-wanita, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan untuk berdiam diri di rumah agar tidak terjadi fitnah. Itu pun juga nanti berlaku untuk semua wanita. Tulisannya sudah beda. Waqarna fi buyutina itu pakai qaf, pakai ra, pakai nun. Sedangkan corona kita kalau ditulis bahasa Arabnya kaf, waw, ro, alif, nun. Wow. Pakai kaf. Bukan corona tapi corona. Nah. Tapi kalau isyarat-isyarat atau secara maknawi, Al-Quran sekian banyak. Karena corona itu adalah termasuk musibah, bisa termasuk imtihan, bisa termasuk bala, dan juga termasuk wabah. Berarti minimal Allah ulang secara tersirat yang ada di dalam Al-Quran, yang tersembunyi, artinya dibalik dari kata-kata Al-Quran itu berarti minimal sebanyak 77 kali, karena Allah mengulang kata musibah itu di 77 kali dalam Al-Quran. Memang dalam Al-Quran tidak disebut secara khusus nama dari wabah ini.
Tapi kalau secara umum, Al-Quran selalu membahas dan selalu banyak ayat yang menerangkan hal ini. Bahkan hampir setiap surat itu ada terselip di situ. Baik itu penyebab, kemudian solusinya. Selalu seperti itu Al-Quran itu ya. Kemudian kita coba masuk ke pembahasan berikutnya. Sekarang kita kenali macam-macamnya dulu. Macam musibah, imtihan, ibtila, bala, wabah, dan juga ta'un tadi. Sebenarnya maksud saya macam ini adalah nanti macam dari fungsi. Macam dari fungsi adanya musibah atau corona ini. Yang pertama nanti macam atau dan tujuan adanya musibah, imtihan, bala, ibtila, atau bahkan wabah ini. Yang pertama bisa jadi adalah sebagai ujian. Ujian itu tidak harus berbuat salah. Misalnya anak sekolah itu ada ujian baik UTS maupun UAS. Apakah ketika sang dosen itu mengajar atau memberikan ujian kepada mahasiswa dan mahasiswi, itu menunjukkan bahwa mahasiswa dan mahasiswi atau murid atau peserta itu melakukan kesalahan? Tidak. Fungsinya adalah dosen agar mengetahui kemampuan dari masing-masing peserta atau murid itu, kemampuan dalam menangkap pelajarannya. Ini sama. Maka ketika nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan ujian ini kepada siapapun yang Allah kehendaki, belum tentu ada kesalahan. Maka kesalahan ini itu diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang tidak melakukan kemaksiatan dengan sengaja tentunya. Dan tujuannya adalah untuk menaikkan derajat dan kemuliaan manusia di sisi Allah. Lihat, kira-kira bala, ibtila, imtihan, musibah yang paling berat itu siapa? Rasul. Maka ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an. Ya Rasulullah, sebenarnya dari manusia itu siapa sih yang paling diujinya itu paling berat gitu? Asyaddu bala'an, balanya yang paling asyad gitu. Maka kata Rasulullah, al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Maka kata Rasulullah, yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan orang-orang yang semisalnya. Orang semisalnya siapa berarti? Ya para ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi. Loh, nabi itu kalau diuji, Nabi Ayub diuji dengan sakit yang berkepanjangan. Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau-beliau itu diuji. Apakah Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, meninggalkan anaknya di tengah padang pasir? Apakah karena beliau memiliki kesalahan yang berat kemudian Allah menguji itu? Tidak. Karena nanti akan ada ujian, di mana ujian itu tanpa sebab. Nanti insya Allah kita akan bahas itu. Yang kedua, bisa jadi ujian, bisa jadi musibah, imtihan, bala, dan ibtila itu adalah sebagai peringatan sekaligus sebagai penghapus dosa. Bagi siapa? Bagi manusia, bagi kita yang telah melakukan kemaksiatan. Tetapi kemaksiatan kita itu masih kita sesali dan kita berharap untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kita itu. Kemudian Allah ingatkan, dalam hal ini nanti sangat berkaitan dengan amaliyah, sangat berkaitan dengan keimanan, terutama dalam ujian dan peringatan. Apakah musibah, wabah, ta'un, apapun yang terjadi ini, apakah itu ujian bagi saya, bagi kita semuanya, ataukah itu peringatan? Jangan sampai menjadi azab. Azab itu adalah orang yang durhaka, diperuntukkan orang-orang yang terus bermaksiat dengan sengaja, bahkan membangkang dengan terang-terangan, bahkan seolah-olah menentang. Dan hukuman ini bagi orang-orang kafir seperti itu yang
Justru dengan kekafiran dia bangga. Bahkan dengan kekafiran dia berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang Quraisy atau orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu begitu berani menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu berani mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka mendapatkan hukuman yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berupa musibah, berupa bala, berupa ibtila, berupa apapun itu, tapi tujuannya adalah sebenarnya adalah untuk azab itu. Walaupun kata azab, sekali lagi, di beberapa redaksi hadis misalnya, azab itu juga digunakan untuk memperingatkan. Jadi maksudnya ketika ada orang kafir diberikan oleh Allah sesuatu keburukan, maka masih ada harapan, kemungkinan bisa jadi orang kafir itu kemudian sadar, kemudian memeluk Islam. Apa buktinya kalau itu peringatan dan apa buktinya itu kalau azab? Coba nanti kita lihat di surat An-Nisa, akan ada wa may ya'mal su'an yujza bih. Kata Allah, siapapun orang yang melakukan keburukan, kemaksiatan, apapun itu, maka akan mendapatkan balasan dari keburukan itu. Dan balasan itu sebetulnya untuk mengingatkan bahwa dia itu telah bersalah kemudian bertaubat. Bahkan nanti lebih jelasnya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma yusibul mu'minu min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adha hatta syaukatu yashakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'mina, tidaklah satupun musibah yang datang kepada manusia, wala nasobin, dan tidaklah berupa nasab. Nasab itu bukan nasab dalam bahasa sorof ya. Nasab di situ maksudnya rasa lelah, capek, letih gitu. Wala hammin, hammin itu bisa kekhawatiran atau kesedihan. Wala hazanin, sedih. Wala ghammin, kesusahan, kegundahan hati. Wala adha, dan tidaklah sedikit pun rasa sakit. Hatta syaukah, hingga ketika ada duri yang mengenainya. Illa kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah menginginkan dihapusnya dosa-dosa atas kalian. Ini menarik redaksinya, ini perlu dipahami ya. Maaf, kemarin kita ada sedikit obrolan, tapi ada guyon, tapi sebenarnya bener gini maksudnya. Bapak Ibu atau ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kalau misalnya saya katakan Anda kafir, Anda marah nggak Pak? Marah ya. Anda kafir. Berarti kita kalau marah dengan kata-kata kafir dan kita belum memahami kata kafir, itu jadi ekstrim. Kata kafir akan menjadi ekstrim. Kata kafir akan menjadi sesuatu yang seolah-olah dia tuh sudah keluar dari agama ini. Oke, memang nanti ada dua kata kafir ya. Jadi perhatikan baik-baik di dalam redaksi Al-Quran. Kalau memang setiap kata kafir, ini saya luruskan dulu nih. Kalau memang setiap kata kafir itu keluar dari Islam, dan setiap kafir itu pasti murtad, apakah ia gara-gara tidak bersyukur kemudian dia pasti kafir? Ada contoh kufur nikmat. Saya mendapatkan nikmat, terus saya nggak bersyukur. Apakah saya keluar dari Islam? Oke, kata kafir juga di sini tadi ada illa kafarallahu biha min khotoyahu. Kecuali Allah akan mengkafirkan gitu. Bukan. Huruf kaf, fa dan ro, kafaro, itu diadopsi dalam bahasa Inggris sebetulnya. Dalam bahasa Inggris kafar, tahu kafar?
cover. Nah, Nutupi. iya, cover. Kafir itu cover. Cover menutupi. Gini, saya nih ya. Dulu orang Arab atau bahasa Arab klasik sering digunakan kata seperti ini. Kafaral fallahu an-nabat. Kafaral fallah. Petani itu sedang mengkafiri tanamannya atau biji-bijian, Mas, al-hubub. Makna kafir itu di situ bukan petani jadi kafir, bukan. Petani sedang menutupi biji dengan tanah karena agar tumbuh. Itu namanya kafir. Berarti makna cover itu adalah menutupi. Ya seperti kita cover bed atau cover taplak meja atau apa. Nah, maka orang kafir, kenapa kafir itu kemudian menjadi sesuatu yang sangat negatif? Memang awalnya negatif, iya, tapi tidak semua kafir itu diartikan kemudian diterjemahkan keluar dari Islam. Misalkan Nabi Sulaiman, ashkur au akfur, ya? Saya diberikan kenikmatan ini dan itu oleh Allah untuk melihat apakah saya bersyukur ataukah saya nanti kafir. Masa iya Nabi Sulaiman mau kafir? Jadi mana cover itu sekali lagi adalah menutupi. Kenapa orang yang tidak menerima hidayah Allah dinamakan dengan kafir? Karena menutup diri dari hidayah Allah. Dan di sini kenapa orang ketika mendapatkan nikmat kemudian tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah, namanya kufur nikmat? Karena menutupi hakikat dari nikmat itu. Sesungguhnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Namanya kafar. Kafarudz dzunub. Kenapa dinamakan kafarudz dzunub? Karena menutupi dosa, diampuni oleh Allah. Maka nanti bingung sendiri orang yang, maaf, kalau kita tidak mendalami bahasa Arab dengan baik, kita akan kebingungan sendiri. Ini kata kafir, katanya kafir, di sini kafir kok jadi kufur nikmat. Kemudian kata kafir di sini ampunan. Loh, malah ampunan. Nah, lebih membingungkan, pernah dengar kafarat? Kafarat? Pernah dengar kafarat kan? Iya, kayak pernah dengar ya. Pokoknya pernah dengar lah. Nah, kafarat itu juga satu akar kata yang sama. Misalnya ada orang yang berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan, ada kafaratnya. Orang yang melanggar sumpah, ada kafaratnya. Ada kafaratul yamin namanya. Kenapa dinamakan kafarat? Karena menutupi kesalahannya, menutupi dosanya sehingga Allah ampuni. Makanya diartikan tebusan. Loh, jadi beda lagi. Maka sekali lagi kalau kita memahami ayat Al-Quran dengan bahasa selain bahasa Arab, kayaknya agak sulit memang. Nah, gitu ya. Jadi illa kafarallahu biha, arti Allah menutup segala kesalahan, Allah ampuni segala dosa itu. Karena Allah memberikan tadi apa? Wasabin, nasabin, hamin, hazanin, ghammin, adha. Apapun yang menimpa kepada setiap muslim itu sebetulnya adalah sebagai kafarat. Kafaratul dzunub, sebagai cara Allah mengampuni dosa itu. Berarti peringatan. Yang ketiga, kok bisa jadi azab? Ya, coba lihat nanti ada hadis Imam Tirmidzi misalnya, ini salah satu hadisnya saja. Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Bisa jadi Allah itu mengazab, menginginkan kebaikan seorang hamba kemudian diingatkan. Kalau dia tidak diingatkan, bisa jadi Allah tangguhkan itu, azab itu diteruskan oleh Allah sampai nanti di yaumul qiyamah, artinya sampai nanti di nerakanya Allah. Jadi bisa jadi azab. Nah, tergantung gitu. Jadi setiap apapun musibah, wabah, taun atau apapun yang datang kepada kita, cepat introspeksi. Agar cepat kita mengambil kesimpulan dari musibah yang datang ini, cobalah kita flashback ke belakang. Apakah kita telah melakukan kemaksiatan, kemudian menjadikan maksiat itu mengundang malapetaka? Insyaallah kita akan coba nanti bawakan hadis yang penyebab-penyebab khususnya adalah wabah. Baik, ini adalah macam-macamnya. Kemudian
kita lanjut. Sekarang penyebab. Ini sampai jam berapa tadi? Setengah 11 ya? Setengah 11. Wah, ini baru mukadimah belum selesai. Ini belum sampai intinya. Gimana Pak Bismar? Masih kuat ya Pak Bismar? Kemudian pertanyaan kita gini. Setiap ada musibah, setiap ada bala, setiap ada wabah gitu, kita sering bertanya, apakah setiap musibah, bala, wabah semuanya itu karena sebab kesalahan manusia, murni karena sebab kesalahan, atau ada yang lain? Nah, maka di sini saya rinci, walaupun ringkas ya, nggak mungkin waktunya cukup. Yang pertama, itu memang seperti yang kita pahami, bahwa adanya wabah, adanya penyakit, adanya musibah, adanya bala dan semuanya itu bisa jadi karena penyebabnya kita sendiri. Banyak ayat yang seperti ini, tak terhitung. Saya bawakan 2 aja. Silakan nanti dicari sendiri ya. Misalnya di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Lihat kata asaba, dua-duanya asaba. Karena kata asaba adalah sesuatu yang menimpa. Tapi Allah rinci. Ini Masya Allah, ayatnya indah sekali. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Tidaklah satupun musibah, tidaklah apapun satupun yang mengenai manusia berupa kebaikan, itu pasti dari Allah. Ini penting sekali, kita pahami, ini tauhid kita. Setiap kebaikan itu datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin. Dan apapun, dan tidak ada satupun musibah atau sesuatu yang menimpa keburukan kepada kalian, famin nafsik, itu pasti datangnya dari kalian sendiri. Tapi kalau dilihat secara makna literalnya juga agak bahaya. Oh berarti kalau baik dari Allah, kalau buruk dari saya sendiri. Oh berarti nggak ada takdir Allah dong. Ayo, nggak bisa juga gitu. Maka pemahaman kita ini jangan seperti Qadariyah yang tidak pernah mengakui adanya takdir, dan jangan pula seperti Jabariyah yang mengatakan semua takdir Allah. Ini ayatnya imbang. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Artinya adalah segala macam keburukan yang datang kepada kalian itu karena sebabnya itu kalian sendiri. Di sini ada sebab akibat. Indah ayat ini ya. Keduanya pakai asoba. Maka saya katakan asoba tidak semuanya buruk. Buktinya itu ma asobaka min hasanatin, kebaikan. Kita sering memperkosa kata musibah itu. Kemudian yang kedua surat Asy-Syu'ara ayat 30. Asy-Syu'ara, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Allah menyatakan wa ma asabakum min musibah. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian itu karena disebabkan perbuatan aidikum, perbuatan tangan kalian sendiri. Tapi di akhirnya wa ya'fu 'an katsir. Tetapi Allah sebagian besar dari kalian itu Allah memaafkannya. Berarti artinya ada sebab kemudian menjadikan sebab itu akibat adanya musibah itu datang. Maka kenapa di situ ada usaha kita? Usaha itu harus wajib gitu. Lihat ayat banyak yang menyatakan kewajiban untuk berusaha. Memang wa ma yadurruka min syai' illa biiznillah. Tidak ada yang menyengsarakan, tidak ada keburukan yang datang kepada kalian kecuali izin Allah. Iya. Tapi Allah akan mengizinkan ketika ada sebab gitu loh. Jadi sebab ini akan menjadi sarana kita untuk mendapatkan sesuatu, baik kebaikan atau keburukan. Lihat misalnya, mana dalil kita harus bekerja. Kulu washrabu,
wala tusrifu. Ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Perintah di situ berarti ada perintah untuk usaha. Maaf ini saya nggak bisa bahas terlalu panjang, nanti kapan-kapan kita bahas tentang takdir itu ya. Itu penting juga. Baik, saya singkat, waktunya udah 10. Jadi wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Semua musibah apapun yang datang kepada kalian itu semuanya adalah ulah kasabat. Allah menggunakan kasabat ya, bukan amilah tapi. Kalau kasabat itu hasilnya itu jelas. Tapi kalau amilah belum tentu. Di Al-Quran itu Masya Allah ya, ada fa'ala, ada amila, ada kasabah, apalagi ada salaka. Itu artinya sama, berusaha. Nah, saya contohkan 2 aja ya. Nanti yang sisanya kapan-kapan. Nah, di Al-Quran itu ada fa'ala, ada amala. Artinya sama-sama melakukan. Tapi ketika sudah dibedakan, berarti memiliki mana yang lain, memiliki mana yang berbeda. Artinya sama kalau saya terjemahan. Terjemahan. Sekali lagi, tarjamah tidak bisa mewakili makna Al-Quran. Hanya mewakili salah satu makna, iya, ya. Contoh gini, kalau Allah menggunakan fa'ala, lihat setiap kata fa'ala di dalam Al-Quran itu berarti merujuk kepada sesuatu pekerjaan yang tidak perlu niat dan tidak perlu usaha. Setiap fa'ala kayak gitu, misalkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kenapa pakai fa'ala? Lah Allah itu kalau melakukan sesuatu nggak perlu usaha, nggak perlu niat. Fa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wallahu fa'alu lima yurid. Fa'ala itu melakukan sesuatu yang tidak kita perlukan niat. Kalau amila, nah itu perlu niat dan perlu usaha. Nah yang dinilai oleh Allah itu adalah amilanya, bukan fa'alanya. Dan fa'ala itu nggak perlu dihisap. Gimana mau dihisap? Fa'ala kita lebih baik daripada amila kita. Kedip, jantung berdetak, kita nafas, itu semuanya fa'ala. Itu kalau dihisap, dulu itu kelenger kita. Karena setiap menit kita itu 22-23 kali kedip. Lalu kalau ditanya, kedip pertama untuk apa? Ayo, kedip kedua untuk apa? Ketiga, lah per menit ditanyain. Tapi alhamdulillah itu nggak dihisap oleh Allah karena fa'ala. Yang dihisap adalah amilah. Nah kasabah termasuk itu. Maka lihat di surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi kasbun itu usaha yang di situ hasilnya sudah diketahui, sudah ketahuan gitu. Nah, itu dalilnya. Kemudian kita coba. Jadi Al-Qur'an itu menjelaskan semua sebab terjadinya musibah. Ini saya berikan dalilnya bahwa musibah itu datangnya karena diantaranya adalah ada sebab dari manusia itu sendiri. Dan tentang perincian sebab-sebabnya itu apa saja, ya banyak sekali. Al-Quran itu keindahan yang Masya Allah, keindahan yang tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Hanya bisa kita rasakan indahnya itu dalam hati dan perasaan serta keimanan kita. Itulah tadi cinta itu. Tadi di awal ada 3 kata kunci ya, masih ingat ya? Tadi apa ya? Kenali, Pahami dan ikuti. kenali, pahami, ikuti. Dan ikuti. Jadi kepada siapapun seperti itu. Jadi yang pengen mau menikah pokoknya kayak gitu ya. Jadi kenali dulu, ketahui dulu, kenali dulu, pahami, baru ikuti dia. Nah Al-Quran pun demikian. Ada banyak isyarat Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu sangat indah. Sebab apapun yang nanti akan mengakibatkan keburukan, Al-Quran tidak melarang melakukan sesuatu langsung kepada poinnya itu. Tapi yang dilarang adalah sebab-sebab sebelum-sebelumnya. Gini maksud saya. Zina itu berbahaya. Tapi ayat Al-Quran tidak mengatakan jangan kamu melakukan zina, bukan. Tapi yang dilarang adalah jangan mendekati zina. Wala taqrabuz zina.
Kenapa redaksinya enggak jangan kamu zina, enggak gitu? Enggak. Al-Quran itu Masya Allah, itu wahyu. Karena kalau orang sudah mendekati perzinahan, melakukan wasilah sarana perzinahan, maka nanti dia akan sangat rentan untuk masuk ke dalam perzinahan yang sesungguhnya. Yang dilarang adalah wasilah sarananya. Itu juga termasuk dari apa? Sebab. Baik. Sekian banyak ayat yang saya katakan bahwa hampir setiap surat itu ada warningnya, ada himbauan agar meninggalkan sesuatu karena sesuatu itu berbahaya. Baik berbahaya untuk fisiknya dan juga berbahaya untuk rohaninya. Itu kayak gitu, semua surat kayak gitu. Misalkan surat Al-Falaq, kenapa? Karena di situ ada wa min syarri hasidin idza hasad, jauhilah hasad karena hasad berbahaya. Kemudian di surat apa lagi? Di surat Tabat Yada Lahab Abu Lahab, berarti jangan di situ sombong dan seterusnya, banyak. Berarti yang dibalik ayat-ayat itu hampir setiap surat itu ada himbauan agar meninggalkan sesuatu karena menjadi penyebab dari musibah atau bahaya. Baik. Dari sekian banyak itu ada hadis yang menarik yang saya kira bisa merangkum dari sekian banyak ayat tadi. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Maaf, di situ kayaknya tidak bisa dimunculkan ya. Nanti di akhir coba saya munculkan. Hadisnya cukup panjang sebetulnya. Ini udah muncul belum ya? Belum? Berarti nggak mau nih. Jangan-jangan nggak mau. Tapi udah pada hafal kan ya? Coba deh, sebentar. Nanti di akhir insya Allah kalau sempat saya tampilkan. Sementara saya bacakan dulu aja. Mana tadi? Ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Bazar dan juga disahihkan oleh Albani dan juga yang lainnya. Hadisnya adalah ya ma'syaral muhajirina khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna lam tadhharil fahisyah. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan. Catat baik-baik, di situ ada 5 nanti. Dan sekarang sudah terjadi semua masalahnya. Ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara. Idza btulitum bihin, jika kalian ditimpa 5 perkara ini, wa a'udzu billahi an tutrikuhun, dan aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berlindung dari itu semuanya. Yang pertama, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim ta'un wal auja. Yang pertama, perbuatan keji. Perbuatan keji itu kalau di dalam redaksi Al-Qur'an itu adalah fahsya. Makanya utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i. Perbuatan keji, baik itu berzina, minum khamr, judi, perampokan dan selainnya ya, tidaklah dilakukan pada suatu masyarakat dengan terang-terangan. Maksudnya ketika suatu saat semua fahisyah, perzinahan, khamr, riba dan semuanya itu sudah dilakukan oleh masyarakat dengan terang-terangan, pasti akan tersebar wabah penyakit ta'un dan penyakit-penyakit lainnya yang membahayakan. Ini pertama. Jadi kata Rasulullah, ketika ada sudah tersebar fahisyah, berbagai macam kejahatan, berbagai macam fahisyah atau perbuatan yang hina itu, maka akan tersebar penyakit-penyakit wabah
penyakit apapun, yang penyakit itu kata Rasulullah, alladzi madau, yang dulu belum pernah terjadi. Nah, corona ini itu baru. Walaupun kata WHO itu mirip dengan virus yang lain, tapi kan sebetulnya itu merupakan sesuatu yang baru. Itu teguran bagi kita. Karena kata Rasulullah, penyakit-penyakit itu yang tidak dikenali oleh orang-orang terdahulu. Yang kedua, walam yankusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisimani wasyiddati. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Nah, sekarang sudah banyak orang yang tidak jujur dalam perdagangan. Maka mereka akan disiksa, pertama dengan paceklik, kekurangan makanan. Yang kedua dengan kehidupan yang susah. Dan yang ketiga adalah kezaliman para pemimpin atau wajuris sultan. Ketika orang yang berdagang sudah tidak jujur, mengurangi takaran, timbangan dan sebagainya, mereka akan disiksa dengan paceklik, kehidupan yang susah dan kezaliman pemerintah. Yang ketiga, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatr. Orang-orang yang menahan zakat hartanya, orang yang tidak mau bayar zakat, orang yang enggan bersedekah, orang yang menggenggam hartanya dengan sangat kuat itu, Allah nanti akan menghentikan hujan dari langit dan akan menahan keberkahan darinya. Dan menarik, di akhir ini sangat tidak mengenakan ya. Kata Rasulullah, walaulal bahaimu lam yumtiru walam yabqudu walam yankudu ahdallah. Walaulal bahaimu lam yumtiru. Kalaulah bukan karena hewan-hewan ternak itu, niscaya Allah tidak menurunkan hujan. Saya ulangi yang ketiga. Orang yang menahan hartanya dari zakat dan sedekah, terutama yang zakat yang wajib, maka Allah akan tahan air hujan dan keberkahan dari langit. Dan kalaupun bukan karena binatang itu, maka niscaya hujan itu tidak turun. Berarti hujan turun bukan karena manusia, tapi karena binatang. Berarti seolah-olah kita ini hutang budi sama kambing, berhutang budi sama cicak, apa namanya? Ya, seluruh binatang-binatang itu. Terutama nyamuk. Nyamuk terkadang kita harus berterima kasih sama nyamuk. Nyamuk kalau nggak ada air nggak bisa bertelur. Yang keempat, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min awirihim. Yang keempat, orang-orang membatalkan perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Ini lebih mengerikan. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menjadikan musuh-musuhnya, yaitu orang-orang kafir, mampu menguasainya dan merampas sebagian apa yang ada di tangan kaum muslimin. Lihat, ketika kita sudah tidak taat lagi kepada aturan Al-Quran dan Sunnah, tidak mengindahkan peraturan Allah dan Rasulnya, kita seolah-olah memisahkan diri kita dengan syariat. Kita membatalkan perjanjian syahadat kita dengan Allah, maka kata Allah akan diberikan, atau musuh diberikan kesempatan untuk menguasai kita dan akan mengambil apa yang seharusnya kita miliki. Yang kelima, yang terakhir, wama lam yahtahkum a'immatuhum bi kitabillahi. Dan selama pemimpin-pemimpin negara atau undang-undang negara tidak berhukum sesuai dengan Allah dan Rasulnya, atau minimal hukum yang menyelisihi aturan Allah dan Rasulnya, atau memilih-milih ya, misalkan ini yang menguntungkan, ini yang tidak, maka Allah akan menjadikan
masyarakatnya itu saling bermusuhan. Baik, saya ulang yang kelima. Siapa pemerintahan yang sudah tidak menyesuaikan peraturannya dengan peraturan Allah dan Rasulnya, justru semakin berseberangan, maka akan menyebabkan masyarakatnya bermusuhan. Ini di Indonesia, saya kira sudah semuanya. Dan kelima-limanya, ternyata itu yang menyebabkan adalah manusia, kita semuanya sebagai warga negara Indonesia. Maka satu-satunya cara nanti adalah harus kita kembalikan semuanya kepada track awalnya, kepada fitrah kita, kepada jalur yang benar. Jadi ini yang pertama adalah musibah yang datang, wabah ini datang karena ada sebabnya, yaitu dari kita. Yang kedua, tapi juga ada wabah, ada penyakit atau musibah yang datang tanpa sebab. Contoh, ketika Allah menyatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia yang sudah mengatakan kami beriman kemudian mereka menganggap tidak akan ada ujian lagi baginya? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Padahal kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Arti uji keimanan, bukan karena kita berbuat salah. Karena sudah mengaku beriman, maka diuji. Sama, ketika orang yang kuliah sudah semester 2, sudah layakkah dia semester 3? Makanya ada ujian. Uji kelayakan ini akan bisa berakibat fatal jika kita tidak lulus. Karena nggak bisa naik. Tapi kenaikan ini juga ada KKM-nya, ada standarnya. Nah, standarnya itu sebetulnya di surat Al-Asr itu standarisasi dari manusia agar tidak rugi, kan? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu standar manusia yang tidak rugi. Artinya juga pas. Nah, nilainya itu misalkan KKM-nya 7, ya ini pas 7 banget, 0,00 gitu, nggak ada lebihnya, nggak ada kurangnya. Nah, di situ Allah menggunakan redaksi lain lagi, yaitu dengan fatana. Fatana menjadi kata fitnah. Nah, fitnah itu jadi negatif juga di kalangan kita. Misalkan KKM-nya. Fitnah itu kalau di dalam bahasa kita itu kan negatif. Ya memang asalnya memang negatif. Tapi sebetulnya kalau kita lihat secara redaksi asalnya, fatana itu kayak fatanud zahab. Orang dulu kalau istilahnya menyepuh, tahu menyepuh emas ya? Menyepuh emas itu emas yang disepuh kemudian dimurnikan, dihilangkan kotoran-kotorannya yang menempel di emas itu sehingga emas itu menjadi murni. Ini namanya fitan atau fitnah. Sehingga fitnah itu sebetulnya sesuatu untuk membersihkan diri kita. Itu betul-betul kita itu bersih, suci kepada Allah atau ada yang lain. Itu menggunakan fitnah. Makanya Allah sering mengatakan kata fitnah kan? Namal hayatad dunya fitnah, inna min amwalikum wa auladikum fitnah. Fitnah itu adalah untuk menguji.